as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down and love me. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, ada banyak sekali orang yang tidak mengerti bahwa ada banyak sekali orang yang salah mengerti bahwa perubahan, orang berubah dari melakukan satu dosa, dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka pikir dengan cara menangis atau penumpangan tangan, orang bisa berubah. Firman Tuhan katakan perubahan itu karena berubahlah oleh perubahan akal budi saudara. Jadi kalau mau mengubah saudara, yang perlu diubah adalah akal budi saudara. Ada banyak orang seneng kalau ditumpangin tangan, nangis, terus gemeter gitu ya. Tapi setelah selesai gemeter, setelah jatuh, dia bilang, kok gue gak berubah ya? Karena berubah itu, di dalam kitab Roma, bukan karena saudara bergetar-getar atau nangis atau jatuh. Itu perasaan saudara. Perasaan itu datang dan pergi. Di retret lu senang, di retret lu bikin komitmen bahwa gua akan ikut Tuhan apapun yang terjadi. Gua mau melayani Tuhan serius sungguh-sungguh. Pulang dari retret, lu gak berubah. Karena apa? Pada saat di retret, perasaan lu senang banget. Pada saat senang, lu bikin keputusan. Tapi saya katakan, perasaan itu datang dan pergi. Tapi saudara berubah bukan karena perasaan. Amin? Berubah karena perubahan akal budi saudara. Akal budi saudara berubah kalau dia mendengar hal-hal yang baru. Hari ini, pastikan saudara mendengar hal-hal yang baru, berubah oleh pengetahuan firman, berubah oleh hal-hal yang baru, karena pikiran saudara diisi yang baru. Amin? Amin? Jadi, banyak orang senang ikut sparkling, senang main acaranya, senang ikut retret, tapi hidupnya gak berubah. Saudara, perasaan lu gak bisa mengubahkan lu. Yang mengubahkan lu adalah pikiran lu. Hari ini isi dengan pengetahuan firman Tuhan yang baru. Amin? Mari lihat firman Tuhannya. Coba katakan kanan kirinya, siap dengan hal yang baru? Ada yang sambil lihat handphone, pegang handphone, hal yang baru apa sih? Hal yang baru apa sih? Mari saudara, judulnya adalah mempengaruhi, influence but not influence. Mempengaruhi tapi tidak dipengaruhi. Mempengaruhi tapi tidak dipengaruhi. Satu orang manusia bisa mempengaruhi satu manusia dalam satu hari bisa mempengaruhi 50 orang. Lu satu hari hidup dari pagi sampai malam, sebenarnya lu mempengaruhi 50 orang. Mulai dari orang di rumah lu, kang ojek yang lu lewatin, tukang siomay yang lu beli, semua orang yang lu ketemuin, lu mempengaruhi dia. Satu orang yang pasif mempengaruhi 50 orang. Kalau orangnya aktif, suka ngobrol, suka negur orang, woi, di mana lu? Yang begini satu hari bisa mempengaruhi 100 orang. Dari mulai, bagaimana caranya lu mempengaruhi orang? Dari mulai cara berpakaian lu, cara ngomong lu, cara lu bersikap, cara lu berterima kasih sama orang, respon lu terhadap orang lain. Itu mempengaruhi orang.
Jangan lu pikir hidup lu ini gak mempengaruhi orang. Hidup lu sangat mempengaruhi orang. Tapi pastikan yang lu pengaruhi adalah hal yang baik. Amin? Yang lu lakukan kepada orang adalah hal yang baik. Mari kita lihat. Saya akan ceritakan itu lebih dalam di ending dari khotbah saya. Saya akan mulai dengan, boleh diklik? Apakah saudara bernilai? Nilai itu bukan harga. Nilai itu seperti ini. Kalau sekalipun hari ini saya punya sepatu yang mahal. Saya punya sepatu yang mahal puluhan juta. Tapi yang saya butuhkan hari ini pada saat saya berkhotbah, bukan yang paling penting, bukanlah sepatu yang mahal. Benar nggak? Yang paling saya butuhkan apa? Mic yang mahal, benar nggak? Itu sebabnya, walaupun mic saya mungkin nggak semahal sepatu saya, tapi pada saat ini, mic saya lebih bernilai daripada sepatu saya. Saya bikin contoh. Pemain drum. Hari ini, pemain drum, Joshua, yang paling dia butuhkan, sudah ada drumnya, yang paling dia butuhkan apa saudara? Stick drum, harganya berapa Jo? Macam-macam. Pendeta dia bilang macam-macam lu bang. 120. Jam tangan lu berapa harganya? Let's say harga jam tangannya 1 juta. Lebih butuh jam tangan atau lebih butuh stick drum? Lebih mahal mana saudara? Hah? Bisa nggak dia main drum pakai jam tangannya? Pada saat dia bermain drum, yang paling bernilai apanya? Stick drumnya. Saya buat contoh lagi. Kalau saya di rumah, di kamar saya, di kamar saudara. Di kamar saudara ada TV yang besar, flat, 48 inci. Harganya 20 juta. Tapi kalau kamar saudara berantakan, kotor, yang saudara butuhkan apa? Hah? Sapu. Harga sapu berapa? 20. Nih, beli di sini aja nih 5.000. Sini agak mahal tadi. Sini tadi ada yang 5.000. Lu nggak mungkin bersihin kamar dengan TV 20 juta, benar nggak? Yang lu butuhkan sapu yang harganya 20.000. Sekarang lu buat nilai atas hidup lu. Nilai suatu benda atau seseorang, nilai saudara ditentukan dari apakah benda itu, apakah orang itu berfungsi seperti atau untuk apa dia diciptakan. Sapu diciptakan untuk nyapu. Kan lu nggak pakai untuk kalau mau ngerubah TV, remote controlnya mana nih? Nggak ada, ambil sapu. Ada nggak yang begini? Iya ada. Jadi untuk apa lu diciptakan menentukan fungsi lu. Ada banyak orang yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Ada banyak orang yang punya pikiran, yang penting gua sekolah baik-baik, dapat gelar, sarjana, punya gaji 10-20 juta, lalu gua punya dapat TH, teman hidup, suami atau istri yang cakep, kemudian punya anak, beranak lagi, punya cucu, lalu saya mati dengan bahagia. Apa bedanya saudara dengan binatang? Saudaraku, ada banyak orang yang hidupnya
nilainya nggak beda jauh dengan binatang. Bukankah itu yang dilakukan seekor binatang? Bangun pagi, dia pergi cari makan untuk dirinya, lalu dia bawa pulang untuk anaknya, lalu anaknya punya anak, lalu tuh anjing bikin perayaan untuk anaknya, perayaan ulang tahun, bikin acara, nyanyi-nyanyi Tuhan baik, anaknya lahir lagi, dia punya cucu, mati. Kalau saudara pikir itu yang berhasil, banyak orang yang cerita begini, wah dia kaya banget, wah gelarnya banyak, wah dia luar biasa, wih dia mantap banget. Saudaraku, kalau cara berpikirmu seperti ini, saudara tidak berubah dengan binatang. Hidupmu hanya untuk dirimu saja. Bukankah itu yang dilakukan oleh binatang? Dia bangun pagi, besok dia lakukan lagi hanya untuk dirinya saja. Nilai saudara di bumi ini ditentukan dari apakah saudara berfungsi sebagaimana saudara diciptakan. Ada dua hari yang paling spektakuler di dunia ini. Hari yang pertama, paling bersejarah dalam hidup saudara. Catat baik-baik. Yang pertama, pada saat saudara lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah hari paling luar biasa dalam hidup saudara. Hari yang kedua adalah hari di mana saudara tahu untuk apa saudara dilahirkan. Nggak ada orang yang dilahirkan jadi sapu, tiba-tiba dia pengen berubah. Gue pengen berubah deh jadi asbak. Ada loh saudara, hidupnya jadi asbak. Nggak ada di sini. Bukti yang pertama tadi. Mari lihat. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk kurang mulia. Jadi ada 2 tipe orang yang sedang duduk saat ini. Dua-duanya anak Tuhan. Dua-duanya mati masuk surga. Tapi selama dia hidup di bumi, kan lu gak lahir baru, Tuhan Yesus, aku mengundang engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, aku sudah dilahirkan kembali. Langsung mati, kan enggak kan? Ada enggak yang begitu? Langsung mati. Kalau gitu, lu ngapain? Ini siapa ini yang mewakili? Kan enggak ada yang langsung mati setelah lahir baru. Lu pasti punya hidup yang panjang, dan selama lu hidup, lu harus bertanya untuk apa lu ada diciptakan. Atau gua jangan-jangan untuk menu-menuhin bumi ini aja. Macet-macetin Jakarta. Ngerepotin orang tua. Penuh-penuhin bangku yang kosong. Dalam firman Tuhan dikatakan, ada orang yang terbuat dari emas dan perak, dan ada yang terbuat dari kayu dan tanah. Tapi kalau saudara memutuskan untuk menjadi barang yang mulia, emas dan perak, saudara akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Tapi kalau ada orang yang hidupnya seperti tanah dan kayu, alias kurang berfungsi, nggak bisa dipakai buat apa-apa, saudara. Saudara catat ini baik-baik. Semua barang mulia diproses melalui tekanan. Nggak ada barang mulia di dunia ini, emas, perak, berlian, apa lagi? Ya you name it lah. Semua barang yang mulia, even batu akik saudara yang Indonesia katanya lagi zaman batu. Banyak tukang gosok batu. Semuanya barang mulia terjadi karena ditekan. Jadi kalau ada orang yang gak kuat karena tekanan, pelayanan, gak sanggup, aduh kenapa kayaknya gue tuh dibully deh, karenanya gue diginiin deh, kayaknya gue begini.
Saudaraku, Anda nggak kuat tekanan. Karena semua barang mulia terjadi karena proses tekanan. Kalau saudara mau membedakan dengan yang lain, saudara harus lebih kuat terhadap tekanan. Amin? Amin? Mari kita lihat 4 tujuan saudara diciptakan. Yang pertama, jangan selesai dari ibadah ini, saudara masih nggak ngerti juga untuk apa saudara diciptakan. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah, sama-sama baca, 1, 2, 3. Ulang, saudara. Kayaknya GHSS bisa lebih lancar. GHSS itu ibadah God Heroes Sunday Service kita, anak-anak. Ada yang masih ngejak bacanya? Jadi, mari kita baca dengan tidak mengeja. 1, 2, 3, ya. Itu bisa. Ternyata bisa. Coba kita ulang lagi. 1, 2, 3. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dan menaruhnya di Taman Eden. Kalau saudara baca, manusia itu ditaruh di tamannya, Taman Eden. Manusia enggak ditaruh di Taman Eden. Saudara baca Kejadian 2 ayat 8, manusia ditaruh di taman sebelah timur, Taman Eden. Di tamannya, Taman Eden. Saudara ngerti enggak untuk apa Taman Eden diciptakan? Ya, untuk manusia. Kalau manusia enggak perlu Taman Eden. Jadi alasan Taman Eden diciptakan, karena ada manusia. Dari dulu sampai sekarang, alasan Tuhan selalu sama. Ingin membuat saudara diberkati. Tuhan yang mau saudara menikmati semua yang baik dalam hidup saudara. Alasan pertama, manusia diciptakan. Yang pertama, Tuhan menaruh manusia di Taman Eden supaya Tuhan bisa bersekutu dengan saudara. Alasan saudara diciptakan, Tuhan pengen bersekutu dengan engkau. Tuhan pengen ngobrol dengan engkau. Lihat waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan datang bukan untuk menghukum Adam dan Hawa. Tuhan pengen ngobrol. Tuhan pengen bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tuhan pengen tahu hari-hari saudara. Tuhan mau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada banyak anak-anak Tuhan bikin quote yang gak jelas. Kalau mau bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, caranya ngapain? Berdoa. Saudaraku, renungkan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 8. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Caranya saudara bergaul dengan Tuhan adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu adalah alasan Tuhan menciptakan saudara. Tuhan mau dia bersekutu dengan engkau. Dengan cara ngapain? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saya nggak mau lama-lama di sini. Yang kedua, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, lihat tulisan yang kedua. Berfirmanlah Allah, sama-sama baca ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan menjadi mirip dengan Tuhan. Kau akan menjadi sama dengan siapa kau bergaul karib. Caranya membuat orang menjadi mirip dengan saudara adalah dia bergaul karib dengan saudara. Saudara bergaul karib dengan pembohong, saudara jadi pembohong. Saudara bergaul karib jadi penipu, saudara menjadi penipu. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, saudara lihat, pada waktu Tuhan meniupkan ruah Elohim, Roh Kudus ke dalam Adam dan Hawa, rohnya Adam sudah sama dengan Tuhan.
pada saat engkau, dengar baik-baik, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu, roh lu menjadi sama dengan roh yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nggak kurang, nggak lebih, sama dengan roh yang ada dalam Tuhan Yesus. Hari itu, lu bisa ngusir setan, walaupun kelakuan lu masih sedikit. Tahu karena apa? Karena roh yang ada di dalam lu, tiba-tiba lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roma 10 ayat 9, pada saat engkau menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, saudara, hari itu juga kau diselamatkan. Itu sebabnya, gak ada tuh terminologi yang dikatakan bahwa kalau kamu baru lahir baru, rohnya seperti bayi. Nanti lu dengar firman Tuhan, rohnya jadi montok. Dengar firman Tuhan lagi, jadi gede lu. Lama-lama jadi brewokan, lama-lama jadi, berarti ada roh yang ketuaan. Hari itu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga roh saudara diselamatkan. Hari itu juga kau sempurna di dalam Tuhan. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, saudara, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh saudara sudah sempurna. Rohnya Otto Daniel sama dengan rohnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Otto Daniel gak bisa ditulahin orang, dikirim orang tulah, dukun, nulah-nulahin saya. Saudara, gak bakal bisa. Masuk ke rumah yang ada setan, saya gak bakal misi-misi ya. Pernah ada yang suka naik gunung? Lu jangan lewat dari situ, kalau dari situ misi. Karena roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada siapapun. Tapi jiwa saya belum segambar dan serupa dengan Tuhan. Jiwa itu tempat pikiran, catat baik-baik, perasaan, dan kehendak. Ada dokter tadi di kepada pertama ada. Pikiran itu dalam bahasa kedokteran adalah talamus, hipokampus saudara. Perasaan saudara itu namanya amigdala di otak. Kehendak namanya batang otak. Tubuh dan jiwa. Saudaraku, itu sama seperti mobil dan setir. Ya, benar. Masa sih gitu tadi. Lihat baik-baik. Tubuh itu adalah panca indera. Saya kasih waktu 1 menit, saya ceritakan. Tubuh itu adalah panca indera. Mata, lidah, apa lagi? Tangan. Itu kayak makan di kota tuh. Minta tambah kupingnya dong. Apa? 5 indera. 5 indera. Pendengar, ya, telinga. Panca indera saudara itu seperti mobil. Jiwa saudara adalah setir. Yang menjalankan mobil adalah apanya? Setirnya. Yang mengarahkan dia belok kiri atau belok kanan adalah setirnya. Saya hari ini marah, mulut saya mengucapkan hal yang tidak baik. Tahu karena apa? Karena jiwa saya marah. Saya emosi. Dia perintahkan mulut saya untuk ngomong kasar. Dasar lu laki-laki gak tahu diuntung. Karena apa? Bukan karena mulut saya ada roh jahat. Lalu banyak orang, oh Tuhan Yesus, mulutku Tuhan penuh dengan setan. Lu jangan urus mulut lu. Biarin aja dia sendiri. Lu urus pikiran lu. Lu urus jiwa lu. Itu sebabnya kata firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan akal budi saudara, jiwa saudara. Kalau saya sebel sama seseorang, dia memerintahkan tangan saya untuk nyalamnya. Mulut saya cuma, Lu jangan berpikir karena tangan lu ada setannya. Enggak, tapi karena perasaan lu, karena pikiran lu.
Aduh, aduh mata gue ini porno banget. Pengennya ngeliat hal-hal yang porno. Bukan mata lu. Yang harus di overhaul apanya saudara? Yang harus turun mesin? Pikirannya. Itu sebabnya kalau saudara mau masukkan yang buruk, yang keluarnya ngapain? Buruk. Masa lu masukin yang baik, keluarnya buruk? Lu jangan repot, kenapa mata gue ya? Pengennya ngeliat hal yang jorok mulu. Sampah. Ada orang buang sampah di mana? Ih, pengen ngelihat. Lu jangan repot yang begini. Lu urus pikiran lu. Benar gak? Supaya lu segambar dan serupa dengan Kristus. Tindakan lu, pikiran lu harus bergaul dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan persekutuan membuat engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, kalau engkau bergaul dengan yang baik, kau jadi mirip dengan Tuhan. Tapi kalau kau bergaul dengan yang buruk, kau akan hidup persis seperti dengan siapa kau bergaul. Bergaul dengan orang yang negatif. Duduk saja saat ini saudara duduk dengan orang pemalas yang kalau tepuk tangan tuh gini. Lu pasti di sebelah gak akan, pas ngeliat dia, aduh gue jadi malas. Benar gak? Yang duduknya gak ada tulang belakang. Lu duduk di sebelah dia kayak gak punya pengharapan buat hari esok, benar gak? Kalau gue bilang, di dalam Tuhan ada masa depan, lu pasti ngeliat dia, gak ada tuh. Benar gak? Itu yang saya katakan dari awal, hidup lu itu mempengaruhi dan lu juga mempengaruhi orang lain. Dan pastikan orang-orang yang di dekat lu adalah orang-orang yang memberikan pengaruh sama lu yang baik. Sebabnya kalau datang ke gereja, lihat dulu di sebelah lu. Ini orang ya, hidup enggan mati tak mau. Benar gak? Itu yang kedua. Kau akan menjadi sama dengan orang yang kau sekutui. Firman Tuhan katakan begini, boleh diklik? Sekali lagi. Sama-sama baca Amsal 13 ayat 21, 23. Siapa yang bergaul dengan orang bijak? Kalau lu mau bijak, gaul dengan bijak, jangan gaul sama yang on. Serius saudara. Kalau saudara mau positif, bergaul sama orang yang positif. Saudara nggak akan mungkin jadi positif, bergaul dengan orang yang negatif. Saudara mau cinta Tuhan, bergaul sama orang yang cinta Tuhan. Saya selalu katakan sama saudara, tunjukkan saya siapa teman saudara, saya akan tunjukkan kemana masa depan saudara. Saudara berpacaran dengan orang yang gak punya masa depan, maka kau akan end up di nowhere. Bergaul dengan orang yang negatif. Saudara jangan bilang, ih kayaknya gua ada setannya nih. Bergaul sama setan, gak membuat saudara jadi pendeta. Benar gak? Kalau saudara mau terus dengan hati mencintai Tuhan, bergaul sama orang yang mencintai Tuhan. Amin? Itu yang kedua. Yang ketiga. Silakan. Sama-sama kita baca. Kejadian 2 ayat 15, 1, 2, 3, ya. Lalu Tuhan katakan, yang pertama tadi bergaul dengan Tuhan, yang kedua supaya lu segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang ketiga Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ingat saudara, keluarga pertama kali di dunia ini ditaruhnya di mana?
Taman Eden. Waktu Tuhan katakan begini sama Adam dan Hawa, pelihara dan usahakan Taman Eden. Taman Eden itu adalah lambang dari keluarga saudara. Setiap hari saudara bangun pagi, saudara harus memelihara keluarga saudara. Apa artinya? Saudaraku, firman Tuhan harus dimulai di keluarga saudara. Jangan jago di pelayanan, di keluarga, di orang tua, saudara gak pernah menceritakan apa-apa. Saudara gak pernah kasih tahu firman Tuhan kepada adik atau kakak saudara. Itu tujuan saudara yang ketiga diciptakan Tuhan. Pelihara dan usahakan. Pelihara dan usahakan apa? Taman Eden saudara. Keluarga saudara. Saya selalu katakan, pulang dari tempat ini saudara jangan nongkrong. Semua orang yang di atas jam 9 masih nongkrong. Itu sih bukan anak Shouters. Nongkrong di Sevel, nongkrong di mana, masih bergaul. Lalu saudara pakai alasan penjangkauan, jemput orang. Pasti bukan anak Shouters. Karena semuanya pulang ke rumah. Tahu gak saudara? Banyak orang gak bisa ceritain Tuhan di rumah. Karena di rumah orang tuanya gak bisa melihat Kristus melalui hidup saudara. Saudara gak perlu cerita yang luar biasa. Gak perlu menghafal teologi yang susah. Mereka hanya mau melihat Kristus dalam hidup saudara. Dan itu selalu dimulai di rumah saudara. Banyak saudara yang kalau mau mulai cerita Tuhan di keluarga saudara, orang tua saudara malah kaget. Hah? Kamu ceritain firman Tuhan? Malah menolak firman Tuhan karena hidup yang saudara lakukan. Banyak orang bilang, kalau keluarga mah gampang lah diinjilin. Yang paling susah, dalam tanda kutip, adalah keluarga. Tahu karena apa? Karena keluarga saudara tahu kartu trufnya saudara. Benar nggak? Tapi kan orang tua gue udah Kristen, saudaraku Kristen gak membawa orang masuk ke surga. Dengarkan saya baik-baik. Kristen gak membawa orang masuk ke surga. Tapi dia ke gereja yang bertepuk tangan bang. Emang lu kira nonton bola gak tepuk tangan? Tapi dia kalau doa nangis bang. Karena mikirin lu. Dia nangis, Tuhan anak gua Tuhan. Kayaknya dia udah pergi ke gereja setan Tuhan. Akunya ke gereja, tapi Tuhan. Saudara, yang menyelamatkan orang ke surga bukan agama. Yesus pun agamanya kan bukan Kristen. Yesus sendiri agamanya Yahudi. Ayo kita pindah ke Yahudi. Bukan. Kristen itu adalah di Antioquia disebutkan pertama kali gaya hidup yang mirip dengan Kristus, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang mengasihi orang yang gak layak untuk dikasihi. Ini lu tersinggung sedikit sama orang yang gosipin lu, Tuhan, mana keadilan? Pasti habis doa begitu. Benar nggak? Kristen itu gaya hidup yang seperti Kristus. Tapi sekarang banyak orang Kristen gaya hidupnya nggak seperti Kristus. Saudaraku, yang menyelamatkan orang masuk ke surga adalah iman percaya kepada Yesus. Jangan cuma cukup keluarga saudara jadi Kristen. Mereka harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hari mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu baru dimulai hidup mereka. Tapi orang tua saya suka juga ke gereja bang, gereja yang menyembah Tuhan. Kalau mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana sih caranya? Lu tanya dong, Ma, kalau mati mama kemana? Ke tanah kusir dong, Oon, katanya begitu. Ini belum lahir baru saudara. Yang ini belum lahir baru. Saudara harus tanya, Ma, kalau mama mati, mama kemana? Lu jangan tanya bokap lu.
Kalau bokap lu doain gue ya gue hajar lu. Saudara harus memastikan kalau dia mati, dia bilang, saya pasti masuk ke surga. Orang yang sudah lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahu pada saat dia mati, rohnya dibawa Tuhan ke surga. Itu sebabnya orang yang sudah lahir baru nggak takut kalau mau mati. Justru pada saat dia nafasnya udah, ayo mati dia. Nggak ketakutan saudara, oh Tuhan. Karena Paulus katakan, hidupku adalah Kristus. Selama aku hidup, aku ceritain Kristus. Mati adalah untung. Karena ngapain? Nggak ketemu lu lagi. Benar nggak saudara? Kalau saudara mau tahu keluarga saudara sudah lahir baru atau tidak, Tuhan Yesus ada di mana? Ya di surga lah. Nah, lahir baru saudara. Tuhan Yesus ada di hati kita. Itu sebabnya kita mengundang dia masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita mati, kita tahu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin? Tanya gitu ke orang tua saudara ya, tapi jangan lagi sakit. Nanyanya, mama saudara lagi, ada infus di mana-mana. Salah ngomong lagi, kapan mati? Loh! Siapa gembalamu? Kalau saudara salah, kasih tahu gembala saudara Kosal. Tapi kalau dia bilang, bagus pengajarannya, gua gembala saudara. Yang Pratu Science bilang, wah sesat ya gembala saya Bang Bernard. Bagus ya lu tahu siapa yang harus dipuji. Yang keempat, waktu saya. Yang keempat, ini tujuan saudara, the highest calling, orang dipanggil Tuhan, panggilan tertinggi adalah Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, lalu ngapain? Penuhilah bumi, kuasai dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lihat saudara. Lihat baik-baik. Pada waktu yang ketiga Tuhan katakan pelihara Taman Eden. Adam dan Hawa itu tinggalnya di Taman Eden, saudara. Let's say saya katakan Taman Eden itu panggung ini. Saudara adalah bumi. Taman Eden sepanggung ini. Tuhan bilang begini, pelihara Taman Eden. Yang ketiga dia bilang pelihara dulu Taman Eden. Yang keempat dia bilang begini, lihat, penuhilah bumi, berarti bukan Taman Eden lagi. Saya harus membawa Taman Eden ke bumi. Lihat, saudara kalau bacanya pelan-pelan. Tadi Tuhan perintahkan Taman Eden yang dirawat, keluarga saudara. Sekarang kata firman Tuhan, sekarang kamu kuasai bumi. Keluar dari Taman Eden. Saya keluar, apa yang saya lakukan? Saya membawa surga ke bumi. Setiap hari saya keluar dari rumah saya, apa yang saya lakukan? Saya membawa surga. Kemanapun saya pergi, saya membawa surga. Ada banyak orang di rumahnya nggak mendapatkan kasih, keluar rumah dia mencari kasih. Saudaraku, harusnya kau keluar rumah, kau menyatakan kasih Kristus. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda, keluar rumah justru pengen mencari kasih, supaya dikasihi orang. Mencari kasih dari laki-laki, mencari kasih dari perempuan, mencari kasih dari pengakuan, drugs, obat-obatan. Wah, kalau lu pakai begini, kalau lu melakukan ini, itu yang cool. Kalau lu melakukan ini, itu baru hebat. Saudaraku, kalau di rumah kau penuh dengan kasih, kau gak akan pergi mencari kasih. Kau akan pergi menyatakan kasih. Itu yang saya katakan, saudara menjadi saksi Kristus. Keluar dari rumah saudara, saudara menjadi saksi. Boleh diklik? The most effective way, cara yang paling efektif untuk mempengaruhi orang adalah menjadi saksi. Dalam terminologi hukum, kata saksi adalah, boleh dibaca dengan suara keras, ini dalam terminologi hukum.
Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya. Orang yang melihat, mengetahui sendiri suatu kejadian atau peristiwa, dan dengan kesaksiannya membantu orang melakukan pertimbangan sebelum memutuskan. Saudara itu adalah saksi Kristus. Ingat, fungsi yang keempat saudara diciptakan adalah membawa surga keluar ke bumi. Setiap hari saudara bangun pagi, keluar dari rumah saudara ke kampus kah, ke pekerjaan kah, ke sekolah, saudara sedang membawa surga. Bukankah itu yang selalu kita doakan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Dari dulu Tuhan selalu punya cara yang sama. Bawa surga dari keluarga saudara keluar. Saudara ke kampus, bawa surga. Saudara ke sekolah, bawa surga. Ke kantor, bawa surga. Bagaimana caranya? Dengan menjadi saksi. Saksi, kerjaannya saksi, hanya menceritakan, lihat baik-baik, apa yang dia alami, apa yang dia dengar, dan apa yang dia ketahui. Jadi saksi di pengadilan, nggak bisa bilang begini, gua dengar dari tetangga sebelah, dia yang ngambil uangnya. Saksi nggak boleh seperti itu. Saksi harus saya lihat sendiri. Saksi adalah saya dipukul sendiri. Saksi nggak boleh cerita begini. Ya, saya dengar dari tante saya punya omanya itu punya adik. Adiknya itu sepupuan sama teman saya. Ada lagi orang yang punya hubungan kekerabatan karena anjing peliharaannya kakak beradik. Lalu saudara bersaksi, pengadilan menggugurkan kesaksian saudara. Karena saksi hanya boleh dia yang mendengar dan dia yang merasakan sendiri. Saksi yang paling efektif adalah saudara keluar menceritakan apa yang saudara alamin sendiri. Setiap orang di tempat ini pasti punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Pasti punya mukjizat sendiri dengan Tuhan. Benar nggak? Puji Tuhan, gua berdoa, gua pengen kuliah di sini. Tuhan jawab doa gua yang begini, yang hancur-hancuran begini. Tuhan baik banget. Benar nggak? Lu cerita sama orang lain. Ada banyak orang catat firman Tuhan buat ngotbahin orang lain. Lu dipanggil Tuhan bukan jadi tukang khotbah. Lu dipanggil jadi saksi. Ceritain apa yang lu rasakan. Teman-teman Proud to Shine, kalau saya baca di profile picture, mereka selalu menceritakan di retreat gua mengalami Tuhan Yesus. Gua dijamah hati gua dipulihkan. Itu yang lu ceritakan sama semua orang. Bukan terminologi Alkitab yang susah-susah. Tahu nggak lu bahasa Ibraninya surga? Kalau orang lain bilang, enggak, gua nggak mau tahu, lu mau ngapain? Ceritakan apa yang lu rasakan, karena itu fungsinya saksi. Mari kita lihat. Satu kali, saya tutup dengan cerita ini. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di sana ada orang yang kerasukan setan. Lalu orang ini berkeliaran di kuburan, di dalam tubuhnya ada roh jahat yang sangat banyak. Saya pernah mengusir roh jahat dari satu anak muda yang di dalam tubuhnya itu banyak sekali roh jahat. Tapi orang ini punya roh jahatnya legion, ribuan, 2000. Nggak tahu bagaimana saling tumpang tindih di tubuhnya ya. Lalu singkat cerita, Tuhan memerintahkan roh jahatnya pergi ke babi. Lalu babinya semuanya bunuh diri, lompat dari. Tahu kenapa babinya lompat, saudara? Babinya bilang gini, if you jump, I jump. Nggak ada lagi yang ingat film itu ya? Titanic, saudara. Wah.
Lalu hari itu orang ini dipulihkan. Singkat cerita, kita baca ayatnya. Pada waktu sudah selesai, orang ini sudah normal, Tuhan Yesus mau kembali ke kotanya, menyeberang Danau Genesaret. Markus 5 ayat 18, silakan baca. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, silakan, supaya ia diperkenalkan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah kemana? Ke rumahmu. Pulanglah ke rumahmu. Ada banyak orang malas banget pulang ke rumah. Nongkrong terus. Ketemu di McDonald, Sevel. Pokoknya bercecer aja tadi mana-mana. Ketemu lagi berdoa. Yang pertama kali Tuhan katakan kepada orang yang kerasukan setan ini, pulang ke rumahmu. Kalau ada pemimpin di sini yang gak suruh pulang jemaatnya, udah nongkrong berapa lama, saudara gak ikut firman Tuhan. Saudara harus perintahin mereka pulang. Pulang. Setelah pulang ke rumah, lalu dikatakan yang kedua, beri kepada orang-orang sekampungmu. Apa kemudian? Dan silakan baca dengan suara keras. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah, bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi apa yang diberitakan saudara? Apa yang lu alamin? Apa yang lu alamin itu yang lu ceritakan. Saya selalu senang menceritakan kesaksian saya. Ada banyak orang yang saya doakan. Ada banyak orang yang sembuh, ada banyak orang yang dipulihkan. Tapi saya paling suka menceritakan apa yang terjadi sama hidup saya. Saya nggak terlalu senang ceritain, oh ada orang yang, oh kamu yang saya doain yang sembuh ya. Saya nggak terlalu senang ceritain ini, tapi saya selalu senang ceritain apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Setiap kali saya bertemu dengan orang yang masa depannya hancur karena apapun, saya selalu bilang begini, saya selalu ceritakan, mungkin saudara ada yang sudah bosan dengar cerita ini. Kelas 1 SMA, saya tinggalkan kota saya, karena saya diusir dari kota saya dan saya tidak boleh pulang ke kota saya selama 1 atau 2 tahun. Saya diusir dan saya pergi ke Jakarta, saya sekolah di Jakarta, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, saya menggunakan narkotik terlalu banyak, lalu saya lumpuh. Waktu saya lumpuh, 3 bulan di rumah sakit, 3 bulan saya di rumah. Saya bertemu dengan satu orang yang menceritakan Tuhan Yesus. Udah banyak orang yang datang ke kamar saya di rumah sakit, ceritakan, oh kamu harus pakai ini, atau dukun, atau apa, semuanya udah dicoba. Saya bilang kalau ada yang benar, saya mau ikut dia. Singkat cerita, dokter katakan begini, kemungkinan untuk sembuh itu kecil. Kemungkinan karena saraf tepi saya, jadi saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tangan saya tidak bisa digerakin, saya hanya bisa terkulai saja, tiduran. Waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tadinya saya nggak punya masa depan, saya punya masa depan. Yang tadinya kata dokter saya nggak bisa, susah sembuh, saya sembuh. Saya cuma bilang sama orang, apa bedanya kamu dengan saya? Saya selalu senang menceritakan cerita saya. Walaupun ada banyak cerita yang bisa saya ceritakan. Ada banyak orang yang saya doakan, mungkin ceritanya sembuh. Tapi saya selalu suka menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Amin. Kemudian, boleh diklik ayat 20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan. Siapa orang itu? Orang yang kerasukan setan ini, benar orang gila. Pergi dan mulai memberitakan ke daerah Dekapolis. Dekapolis itu adalah 10, Deka itu 10. Ke 10 kota, dia jadi penginjil di 10 kota. Apa yang telah diperbuat Yesus dan dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kota Dekapolis itu bukan desa, saudara.
Itu nama-nama kotanya. Damaskus, Opoton, Philadelphia, Rapana, Setopolis, Gadara, Hippodeum, Pella, Galasa, dan Kanata. Saudara tahu, penginjil pertama di Alkitab bukanlah Simon Petrus. Penginjil pertama bukanlah Filipus atau Paulus. No. Penginjil pertama, salah satu yang pertama adalah orang gila di Gerasa. Apa yang dia beritakan saudara? Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Tahukah saudara penginjil pertama di Alkitab? Siapa? Perempuan pelacur di Samaria. Perempuan pelacur ini bertemu dengan Tuhan Yesus di kolamnya Yakub. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kamu mau minum air yang dari kolam ini terus, kamu akan haus. Kau akan haus terus. Tuhan sedang bilang begini, kalau kamu mencari kepuasan dari melakukan hubungan seks terus, dari laki-laki terus, karena perempuan ini sudah tinggal dengan 5 pria yang berbeda, dan sekarang pun dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya, yang ke-6. Dia bilang begini, kalau kamu terus melakukan ini, kau gak akan pernah puas. Kalau saudara mencari kasih dengan dunia, kau gak pernah puas. Cari kasih dengan laki-laki, kau gak pernah puas. Dengan drugs, dengan obat-obatan, dengan apapun, kau gak akan pernah puas. Tuhan katakan begini, tapi kalau kau minum air yang dariku, kau akan puas dan tak pernah haus lagi. Percakapan itu 6 jam, saudara. 6 jam. Paling singkatnya 6 jam. Lihat, 6 jam mereka bergaul karib. Perempuan ini cerita ke kotanya bahwa dia bertemu dengan Mesias. Singkat cerita, Tuhan Yesus dipaksa tinggal di kota mereka selama 2 hari 1 malam. Gak ada orang yang pernah memaksa Tuhan Yesus tinggal di kotanya selain perempuan pelacur ini. Buat ngapain saudara? Supaya Yesus bisa menceritakan firman Tuhan. Lihat, untuk itulah saudara diciptakan. Ada 4 hal. 4 hal ini urutan saudara. Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, otomatis saudara jadi segambar dan serupa dengan Dia. Kalau saudara segambar dan serupa dengan Dia, saudara akan ngurus keluarga saudara. Saudara akan ceritain Tuhan buat mereka. Kalau saudara penuh oleh firman Tuhan di rumah, saudara akan keluar dan bawa surga keluar. Amin. Saudara akan menyatakan Tuhan kemanapun saudara pergi. Itu tujuan saudara diciptakan. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih tidak tahu untuk apa saudara diciptakan, gue diciptakan supaya ya masih muda bersenang-senang. Bukan untuk itu saudara diciptakan. Kalau saudara mau melihat betapa bernilainya hidup saudara, saudara harus tahu apakah saudara berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan saudara. Kalau saudara tidak berfungsi, seperti yang 4 hal tadi, berarti nilai saudara sangatlah. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear, yeah. The trouble, it might drag you down. If you get lost, you can always be found. Just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Now